warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat pena kuning. Nah, berjumpa lagi nih bersama saya Islahani. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang manja. Nah, bersama manja banget ya, bersama Ibu Diana Destianti. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, silakan perkenalkan Ibu. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Destianti. Saya sebagai Ketua Jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas, sekaligus guru produktif, dan ada berapa yang wali kelas Bu ya. Saya juga wali kelas di kelas 11 kesehatan. Nah, itu dia. Nah, Ibu ini teman-teman semua merupakan jurusan farmasi yang terlama. Iya, Ibu ya. iya. Masuk pada tahun berapa itu? Tahun 2015. Nah, tahun 2015. Jadi udah 6 tahun di SMK ya. Pada awalnya sebenarnya bukan farmasi Bu. Jadi dulu di SMK kita ini kan adanya kesehatan. Nah, jadi kami masuk di kesehatan dulu, baru tahun 2016, 16-17 baru farmasi. Baru farmasi ya. Nah, untuk tahun kemarin itu masuk ke keperawatan dan farmasi ya. Jadi kesehatan berarti ya. Nah, sekarang fokus ke farmasi saja. Ya, farmasi klinis dan komunitas gitu sekarang. Coba dijelaskan kepada teman-teman nih Bu, kiranya apa sih menariknya jurusan farmasi gitu? Oke, terima kasih Bu Hani. Jadi buat teman-teman semuanya, terkhusus untuk siswa-siswi yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya jurusan farmasi gitu. Mungkin secara umum orang bilang farmasi itu obat gitu Bu ya. Mesti farmasi pasti ini obat nih gitu. Memang benar obat, tetapi sebenarnya obat itu hanya bagian terkecil. Oh, jadi bukan hanya obat saja? Bukan hanya obat saja, karena gini, kalau misalnya Bu Hani pernah sakit ya, sakit apa itu Bu? Sakit hati. Oke, nah gini, orang sakit itu kan biasanya minum obat. Padahal kalau secara penelitian, obat itu hanya 30% kita butuhkan. Iya betul. Nah, jadi obat itu nanti banyak macamnya. Misalnya obat yang kita ketahui kan mungkin cuma bodrek, paramek gitu doang ya. Betul. Padahal banyak sekali misalnya tanaman obat bisa kita pakai seperti jamu. Orang Indonesia kan biasanya minum jamu. Nah, itu seringnya itu masuk obat juga. Jadi sebenarnya farmasi ini kita berkaitan dengan obat yang nanti obat itu ada obat sintetis, obat herbal, tanaman obat, kemudian termasuk kosmetik. Nah, itu masuk farmasi Bu. Jadi tidak hanya obat saja. Iya benar. Nah, jadi kan saya Bu Hani pilih yang mana nih skincare yang bagus buat kulit saya gitu kan? Jadi anak farmasi sudah tahu ya yang mana skincare yang bagus, yang amat buat diri sendiri ya. Karena di situ kita juga belajar bahan-bahan atau zat kimia yang bagus untuk kosmetik itu apa, misalnya gitu, atau bahan-bahan yang tidak boleh di kosmetik apa. Jadi kita bisa tahu menganalisa. Betul. Jadi sebenarnya seru banget gitu di farmasi. Jurusan farmasi betul. Benar, nah, ini pun juga ada produk-produk. Ini Ibu yang buat atau bagaimana nih? Tentu saja bukan. Jadi ini hanya beberapa contoh saja Bu ya. Sebenarnya banyak ya Bu ya? Sebenarnya, karena kami di setiap angkatan itu ada tim PTO namanya, jadi ada tim pengembangan tanaman obat. Jadi di situ nanti kita ada tim yang nantinya kalian pengen bikin apa nih gitu, karena kalau kita hafal obat terus kan pusing Bu ya. Dari kelas 1 mungkin hafalan obat, kelas 2 hafalan obat, kelas 3 aduh kayaknya pusing banget di farmasi gitu kan. Jadi kita memang ada khusus ke obat tradisional. Nah, misalnya ada bikin teh celup. Itu buat sendiri berarti ini bikin sendiri. Bikin sendiri teh celup, kemudian ada ini namanya ginger drink. Nah, ini kayak minuman instan. Isinya ada banyak, misalnya ada jahe merah, ada gula pasir, ada gula aren dan kulit kayu manis. Kemudian ada juga kita bikin yang di sini ada masker. Skincare-nya ya. Sebenarnya obat itu ya situ dari makanan, minuman itu masuk. Terlalu berat menahan beban. Gitu. Jadi perlu sandaran ya. Betul, sandaran gitu. Jadi untuk teman-teman semua juga bahwa di farmasi itu kita juga mempelajari sebenarnya kalau bikin jamu itu kan kayaknya gampang Bu ya. Semua orang bisa bikin. Tapi ingat tidak semua yang dibikin orang itu berkualitas. Makanya di farmasi kita misalnya jahe yang mana sih yang kita tentuin, misalnya jahe merah kah,
jahe yang Iya. biasa kah? Nah, apa sih bedanya? Khasiatnya pun beda, kandungannya pun beda. Nah, di situ kita belajar. Nah, Jadi sebenarnya kalau seperti orang itu. tua sakit misalnya, berarti anak farmasi sudah tahu apa Iya. sih yang harus diminum gitu benar. ya. Jadi Nah, itu misalnya- manfaat yang luar biasa Manfaat kalau luar masuk biasa. di jurusan farmasi ya. Oke, jadi minimal untuk ilmu kita sendiri, kemudian keluarga kita, Iya. kita bisa kasih info kesehatan. Sebenarnya seperti apa sih yang bagus? Nah, Yang bagus seperti untuk itu, iya. betul. Nah, Gitu. jangan ragu lagi teman-teman semua Iya. untuk masuk farmasi. Banyak produk dan banyak Ya, banyak manfaat. produk, banyak manfaat. Pokoknya seru deh sebenarnya gitu. Jadi ini ginseng berarti kayak ginseng berarti ya? Sebenarnya dia nama ginger itu dari bahasa Latinnya, Bu. Jadi Oh. jahe itu kalau nama Latinnya ginger. Ini dibuat sendiri. Ya, dibuat oleh- sendiri. Jadi dalam membuat produk, jadi bedanya, misalnya gini Bu, bedanya kita, kenapa sih kita harus sekolah, misalnya gitu ya. Orang nggak sekolah pun bisa kok bikin jamu kan gitu, mbok-mbok gendong gitu, Iya, kan iya. nggak harus sekolah kan Iya, bikin iya. jamunya gitu. Tapi yang harus kita ketahui adalah ilmu itu mahal. Karena nanti berkaitan dengan kualitas yang dibuat. Misalnya nih teman-teman mau sekedar bikin ginger drink aja, misalnya minuman jahe. Tapi kualitas yang kita bikin, kalau kita punya ilmunya, kita pelajari jahenya yang bagus dipanen itu berapa bulan. Kemudian jahe seperti apa yang kita mau bikin. Nah, itu nanti Olahnya menentukan- seperti apa sih yang Iya, bagus gitu, Bu? Olahnya seperti apa? Misalnya gini, kita kalau misalnya Bu Hani pernah nggak bikin jamu gitu? Kalau jamu ya kayak biasa direbus gitu Diiris doang. biasa, Jahe diiris-iris Nah, saja. Bahkan dalam misalnya gini, dalam motong jahe itu alatnya harus kita perhatikan Bu. Oh gitu. Kalau saya sembarang pisau Oh, aja. iya. Jadi kadang pisau itu tidak boleh kalau kita dari besi. Oh. Kan ada tuh pisau yang dari besi, ada stainless seperti itu kan. Jadi kalau dia ada dari besi itu ada dia istilahnya interaksi zat yang ada di jahe dengan alat yang kita pakai. Nah, jadi di situ kita pelajari. Makanya nanti ketika produk sudah jadi beda. Beda Meskipun hasilnya ya. hasilnya beda, kualitasnya beda, khasiatnya juga beda. Nah, Sama halnya berarti kalau kita minum obat tidak boleh pakai sendok yang ini harus sendok sendoknya. plastik Iya, gitu. benar. Jadi di situ kita pelajari. Jadi minimal ilmu kita nih buat kita ini bermanfaat, buat keluarga kita manfaat, apalagi nanti kita tularkan ke orang lain Orang kan lain, gitu. betul. Jadi sebenarnya seru banget gitu. Masuk farmasi jangan ragu Iya, lagi. jangan ragu lagi, kita nggak usah yang pening-pening ngafalin obat. Nah, kalau dipikir semua pelajaran kan hafalanmu ya. Betul, Nah, tadi tinggal mindset kita, misalnya penasaran nggak nih dengan misalnya aku besok pengen jadi apa? Nah, gitu Bu ya. Jadi seperti kita di SMK, jadi nggak usah ragu untuk milih SMK, apalagi SMK Muhammadiyah. SMK Bu, ya. Muhammadiyah, jelas dong, SMK Gitu. Muhammadiyah. Jadi kan paling tidak yang pertama kita bisa lanjut ya kan, kalau misalnya sudah selesai kelas 3 Kelas 3. lanjut kemana bisa. Kemudian kita juga bisa bekerja, Bu, ya langsung pasti bekerja. bisa kerja karena kita punya kompetensi. Betul. Karena kan nanti kelas 3 kita ada UKK ya kan, nanti situ kita punya sertifikat bahwa ketika kerja kita ada nilai plusnya di Plusnya, situ betul. gitu. Atau bahkan kita bisa berwirausaha sendiri. Contohnya Ini nah, langsung kayak dijual gitu. Bisa dijual. ini bisa. Bisa bikin masker, bisa bikin teh, jamu. Jamu. Bahkan kalau di angkatan sebelumnya kita bikin sabun, Bu. sabun Sabun untuk cuci muka, cuci ada. muka, Cuci tambahan tangan ada. skincare ya. Iya, Nah, benar. tambah lagi udah sabun, pakai masker, iya, apa benar. lagi? Gitu, Nggak jadi- payah beli-beli lagi, kita Iya buat dong, sendiri. murah meriah. gitu. Nah, Dan tidak abal-abal. tidak pastinya. abal-abal dan Karena kita- kualitasnya pun sama kualitasnya ya, juga sama dengan skincare yang Iya, lainnya. benar. Nah, Iya, mengenai lanjut dari SMK nih, benar-benar. banyak ya Banyak. tamatan dari jurusan farmasi masuk ke universitas. banyak, Nah, Bu. melanjutkan jurusannya. Ya, jadi ada yang melanjutkan jurusan memang dia di kesehatan, misalnya diambil farmasi bisa, atau bahkan misalnya dari farmasi nanti nggak bisa ngambil jurusan lain, bisa gitu. Oh, sudah ada buktinya ya, Ada Bu ya? buktinya, mungkin misalnya dari farmasi pengen berubah pikiran, namanya kita nggak tahu Bu ya, misalnya Pengen jadi cari guru, yang lain misalnya. gitu. Betul. Bisa aja, jadi nggak usah khawatir nanti misalnya masuk di kesehatan harus kuliah di kesehatan, itu tidak, karena selama 3 tahun belajar di SMK kan ya kita belajar umum juga gitu, jadi nggak usah khawatir, jadi semua jurusan bisa dimasukin. Nah, Farmasi. seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya aduh nanti masuk farmasi nggak bisa Lanjut nih gitu ya. lanjut, atau misalnya nggak bisa masuk jurusan guru tadi. Nah, jangan khawatir. Nah, untuk SMK pun
berbeda-beda Iya, jurusan pun juga benar. bisa. Gitu. Nah, jangan khawatir. Yang penting tinggal kemauan kita. Kemauan, doang, betul, kita, betul. gitu. Yang tadi udah kuliah nih, lanjut. Iya, kuliah. Ada nggak sih siswa SMK jurusan farmasi yang tiba-tiba langsung masuk kerja di jurusan banyak, yang tepat? banyak. Jadi kalau yang kelihatan nih, yang apa ya, yang sejurusan dulu Bu ya. Kalau yang sejurusan itu mungkin misalnya di apotik. Nah, itu banyak juga di apotik, kemudian bahkan di klinik juga ada. Atau bahkan yang dari farmasi tidak harus di kesehatan juga, misalnya ada Bu yang di Alfamart. Langsung bisa ya. Ke Indomaret itu juga ada. Jadi sebenarnya lapangan kerja itu tinggal bagaimana kitanya. Nah, apakah skill kita selama belajar di SMK ini kita pakai atau hanya belajar aja. Nah, jadi tinggal gitu. Jadi intinya nanti kita bekali juga di farmasi itu istilahnya PKK-nya juga ada. Kemudian skill-skill yang lain juga kita pelajari. Jadi jangan ragu lagi misalnya nanti di farmasi harus kesehatan. Ya kalau rezeki kita ada, kita lanjut di kesehatan, alhamdulillah Bu ya. Iya, Kalau nggak ada pun ilmu itu bisa untuk kita juga. Iya. Gitu. Jadi ilmu itu nggak bakalan istilahnya mubazir gitu ya. Betul, betul. Aku tahu kesehatan mubazir lah, nggak aku pakai itu enggak. Jelas gitu tidak. kan. Betul. Gitu. Jelas tidak. Kalau mengenai Iya. kesehatan tuh kita sendiri pun perlu Kita perlu sendiri tahu. perlu tahu Nah, juga betul. gitu. Kita tahu kapan sih minum obat yang benar gitu. betul. Kalaupun kita tahu basicnya kan nanti ketika ada keluarga kita yang sakit misalnya, oh Pak ini harusnya minumnya nggak boleh barengan loh obatnya. Betul-betul ya. itu kan- Nah, farmasi Iya, dipelajari hal dipelajari itu ya. juga, gitu. Nah, betul. Gitu, Bu. Sekarang anak magang nih kan banyak nih yang tersebar di Singkut. Iya, Nah, benar. apakah ada nggak mana tahu kan? Allah kan farmasi nanti nggak bakal magang di tempat apotik gitu. Padahal semua Nah semuanya insya Allah menerima dan alhamdulillah sudah menerima. udah banyak Sudah tempat magang. banyak di apotik, kemudian di klinik, di puskesmas. Puskesmas juga Puskesmas menerima juga ya. ada. Nah, jangan salah-salah dong teman-teman. Bukan Iya. berarti di apotik saja ya. Jadi MOU kita sudah ke puskesmas, sudah ke klinik, sudah ke apotik. Nah, luar biasa teman-teman. Tunggu apa lagi coba? Adik-adik yang SMP, nah silakan masuk ke jurusan farmasi. Nah, Lengkapnya farmasi klinis dan komunitas. itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, sebenarnya klinis itu kan berkaitan dengan penyakit, Oh, gitu. obat-obatan, Ya. komunitas itu karena kita ilmu farmasi kan ilmu yang umum kesehatan. Jadi kita di sini juga dipelajari gimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi kan nggak mungkin nih kita punya ilmu banyak, ya kan, tahu pengetahuan, tapi kita nggak bisa nularin ke orang. Itu kan istilahnya ilmu kita ya mendem sendiri, Mendem Bu, sendiri, Jadi- ya. Jadi buat teman-teman yang nanti takut nih nggak bisa ngomong gitu, Iya. nanti kita pelajari di situ gimana sih cara ngomong kepada pasien. Misalnya pasiennya tua atau pasien anak-anak itu beda gitu. Beda cara Beda cara penyampaiannya. penyampaiannya. Jadi sebenarnya serunya apa, kita mempelajari sesuatu yang hidup gitu, pelajari orang kan Bu ya. Jadi oh kalau anak-anak tuh harus ngomongnya seperti ini, oh kalau orang tua mungkin orang tua kan kadang pendengarannya agak kurang gitu ya, jadi kita harus sabar. Nah di situ kita belajar. Jadi kalau ini apa cara-cara belajar Iya, ya? cara-cara belajar, penyampaian komunikasi, ke orang tua komunikasi. bagaimana sih Iya. ke anak-anak itu? Kalau anak-anak kan nggak bisa keras-keras ya sama Iya, orang tua benar. ya. Benar, Apalagi benar, waktu benar. magang ya. Nah, Waktu magang tuh banyak belajar gitu, banyak banget. banyak belajar itu mengenai farmasi, Iya. banyak sekali ilmu. Ilmu, Nah, insya Allah banyak. saya jawab dengan dua nih. Misalkan ada anak yang setelah lulus ini nggak mau lanjut, dia masuk ke Indomaret atau Iya, Alfamart. Jadi itu saya tertarik banget nih Bu. Karena apa? Kita dapat ilmu kesehatannya. Yes, benar. Nah, terus dapat ilmu misal udah bekerja yang beda dari beda jurusan. beda jurusan. Akhirnya Jadi ada istilahnya dua ada gitu. dua Nah, dapatnya. kayaknya saya pun kenapa nggak dulu SMK Muhammadiyah itu? Itu Nah, dia. itu saya Menyesal juga. menyesal banget. Kenapa sih nggak SMK Muhammadiyah situ? Oke. Duluan aja deh dulu gitu kan iya, kesehatannya benar, biar benar, dapat benar. dua. Ini sekarang saya tenggorokan sakit pun misalkan. Jadi aduh ini gimana sih tenggorokan jadi sakit kan minimal apa kita sih? tahu sendiri, Nah, itu itu harus dia. kan, gitu. Ini sekarang mau cari searching di Google. Iya. Nah, itu kalau misal udah jurusan kesehatan udah tahu. Oh, sakit ini Minimal tenggorokan apa sih yang mau obatnya
obatnya diminum gitu ya. gitu. Nah, Jadi teman-teman nih yang calon anak SMP yang mau masuk, jangan menyesal lagi kayak Bu Hani gitu ya. iya menyesal, saya menyesal banget. Jadi insya Allah ilmu yang kita dapatkan di jurusan farmasi sangat banyak dan insya Allah bermanfaat buat kalian ke depan. Seperti itu Bu. Nah, itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Jadi Nah, jangan ragu lagi ya. jangan ragu lagi. Nah, mengenai jurusan nih, perkenalkan dong. Kalau ibu tadi kan belum perkenalkan. Mana tahu, ibu ini jurusannya mungkin nggak sesuai dengan ini. Nah, kita meyakinkan nih buat adik-adik nih. Tamatan apa sih ibu dari misal, boleh menceritakan gitu kan? Tadi kan seharusnya di latar belakang. Latar gitu, belakang. Ya. Nah, itu kan Nanti mengenai tiba-tiba jurusan. Dari mana gitu? Dari mana? Apa sih ibu tuh? Katanya. Sesuai enggak gitu kan jurusannya? Mengenai kajurnya sesuai enggak gitu jurusannya? Coba latar belakang. Jadi latar belakang saya dulu SD di sini Bu ya. SD, kemudian dari SMP, kemudian SMA itu di Jogja. Di Jogja? Di Jogja. Oh, jauh ya. Kalimat. Nah, iya. Jadi saya di Singkut ini istilahnya numpang SD aja gitu. Numpang lewat aja deh. Lewat aja SD. Habis itu kami ke Jogja, SMP, SMA, kemudian kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Itu Ahmad Dahlan yang gede ya? Iya, yang gede katanya. Gede kayak kata orang kayak hotel-hotel gimana gitu ya. Iya, kayak gitu. mall-mall luar Di biasa. Ahmad Dahlan S1-nya ambil jurusan farmasi. Kemudian alhamdulillah bisa lanjut lagi profesi di Ahmad Dahlan juga, itu jurusan profesi. Jadi kalau kuliah farmasi itu 4 tahun kita ambil S1-nya, baru nanti setahun lagi kita ambil profesi apoteker. Nah, jadi saat ini ya alhamdulillah saya sudah S.Pharm APT. Nah, gitu. Luar biasa teman-teman ya. Jangan ragu lagi, kajurnya saja sudah APT profesi bahasanya itu ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan ragu nih untuk ngambil farmasi. Jangan sampai nyesal seperti saya. Nah, farmasi dan komunitas. Klinis dan komunitas. Dan guru-guru produktif kita juga semuanya sudah balance Bu. Jadi kami ada 3 orang. Oh, 3. 3 orang. Jadi yang apotekernya ada 2 Bu kita. Apotekernya saya sendiri, kemudian ada Bu Laili S.Pharm APT, kemudian ada Bu Diana Zulkarnain S.Pharm juga. Jadi jangan ragu lagi kalau nanti kita di farmasi itu nggak bakalah melenceng gitu loh. Ya, ilmunya tetap di situ karena kita masih sejalan di farmasi gitu. Seperti itu. Banyak sekali, saya ulang lagi banyak sekali manfaatnya di jurusan farmasi. Nah, ibaratnya guru-gurunya saja tidak abal-abalan. Nah, tidak akan melenceng kalau diajarkan mengenai jurusan farmasi. Nah, sebagai penutup nih Bu gitu, ngajak teman-teman itu. Nah, ngajak untuk siswa-siswi yang baru lulus SMP Bu ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau bertele-tele karena pelajaran farmasi itu atau jurusan farmasi itu jurusan yang dia sudah jelas. Jadi intinya kalau kalian pengen dapat ilmu yang banyak, maka farmasi klinis dan komunitas adalah tempatnya. Dan insya Allah nanti kita akan berikan sebanyak-banyaknya ilmu yang nanti minimal bermanfaat buat kalian sendiri, keluarga, bahkan nanti kalau lanjut alhamdulillah kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan ragu lagi masuk di jurusan farmasi klinis dan komunitas gitu. Oke, itu saja banyak ilmu. Di sini banyak banget ilmunya. Pengalamannya juga banyak. Kita praktek terus. Pokoknya ada teori, teori langsung praktek. Nah, jangan ragu lagi, apalagi nih ada pembelajaran yang luar biasa ya, tidak hanya menonton di buku aja. Kita ada outdoor. Kadang kita pernah main di luar Bu, misalnya di perkebunan. Misalnya kita mempelajari tanaman itu, di sekolah nggak ada, kita ke situ mana, misalnya gitu, di perkebunan tanah hijau mana, misalnya gitu. Itu sesuai dengan KIKD-nya ya Bu? Iya, karena kami sebenarnya secara garis besar itu ada 3 Bu. Jadi nanti farmakologi, karena farmasi, jadi semua pelajarannya pasti ada farmanya gitu ya. Jadi farmakologi nanti kita berkaitan dengan obat dan penyakit, karena kan kita di hafalan obat, kemudian penyakit ini obatnya apa, seperti itu. Yang kedua ada farmakognosi. Jadi farmakognosi ini belajar tentang produk ini. Ini jadi produk dari farmakognosi, obat yang berkaitan dengan tanaman. Jadi tanaman sekitar apa sih yang bisa kita pakai buat obat, atau yang bisa kita pakai untuk kosmetik, atau yang bisa kita pakai untuk produk-produk yang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah kita tentang produksi. Jadi
mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu nanti prospek kedepannya nih kalau kita misalnya lulusan dari farmasi bisa lanjut, kalaupun bisa lanjut sarjana farmasi nanti bisa kerja di pabrik Bu. Oh langsung ya? Langsung, atau di industri. Jadi setiap industri makanan, minuman, bahkan kayak mie, Indomie gitu Ya. Bu, itu butuh sarjana farmasi. Wow. Jadi kalau bilang lapangan kerja luas banget gitu. Iya, iya. Mau jadi di industri bisa, mau di rumah sakit bisa, mau Langsung di buka klinik apotek pun bisa. pun bisa. Jadi jangan ragu deh pokoknya kalau masuk jurusan farmasi klinis dan komunitas. Seperti itu. Komunitas. Nah, kemarin itu pembelajaran mengenai pembelajaran luar, berarti anak-anak Anak-anak keluar Diajak berarti ya, keluar, yes. bareng-bareng. Diajak keluar bareng-bareng. Jadi H-1 kita janjian dulu kan dari Janjian tempatnya, baru nanti pas pelajarannya kita keluar. Langsung keluar. Jadi seru. Jadi nggak harus kita belajar di kelas Di dalam kelas aja, gitu. Dosen ya. ngantuk Betul. kan kadang Nah, gitu. Jadi tidak ragu lagi, apalagi sudah ada mengenai pembelajaran di Iya. YouTube. Nah, di Nah, YouTube iya, channel di sudah ada, YouTube channel sudah ada sudah ada, tuh. ya, sudah SMK ada. Muhammadiyah Singkut sudah ada. Kalau tidak misalnya tidak percaya, nah silakan cek di cek YouTube. YouTube-nya masing-masing ya. Masing-masing. Cek di YouTube SMK Muhammadiyah Muhammadiyah Singkut. Nah, itu banyak tuh pembelajaran mengenai jurusan farmasi. Misalnya waktu podcast nih, tahiyat atau tidak gitu bahasanya kan. Silakan cek kalau cek, tidak cek. percaya. Benar. Ya. Nah, itu saja ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai bersama kalau dalam sini mbak-mbak gitu Oh, karena mbak-mbak ya. masih Masih mbak-mbak muda, ya. masih mbak-mbak. Mbak Alhamdulillah, Diana juga. masih muda. Nah, Masih Mbak Hani. Mbak Hani masih muda juga. Iya dong. Nah, seru banget dong, apalagi teman-teman semua masuk ke jurusan farmasi pasti bakal seru. Gurunya seru, 3 guru itu seru-seru banget diajak ngobrol. Nah, tidak ibaratnya tuh tidak serius. Nah, ada bercandanya. Ini coba ya kami semua nih kan bercanda. Nah, teman-teman silakan masuk ke jurusan farmasi dan klinis Dan komunitas. komunitas. Nah, itu saja dari saya. Terakhir, jangan lupa subscribe YouTube di bawah ini Ahmad Kuning Official dan media sosial SMK Muhammadiyah Singkut. Nah, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.